Setelah terjadi hubungan vaginal heteroseksual, berjuta-juta sperma memulai petualangannya, berpacu untuk menjadi pemenang atau gugur sebagai pecundang. Pembuahan terhadap telur yang biasanya hanya menerima satu sperma harus terjadi dalam waktu 48 jam masa ovulasi. Begitu bersentuhan dengan indung telur, sperma mengeluarkan suatu enzim proteolitik yang membantunya melewati zona pelosida. Sperma itu hancur setelah membuahi dengan kepala sperma yang mengandung materi genetik bapak menyatu bersama inti telur. Sel hasil pembuahan ini dikenal sebagai zigot. Zigot mengalami serangkaian pembagian sel mitosis dan harus bergerak menuju rahim. 3 hari setelah pembuahan, dihasilkan massa padat berbentuk bola yang dinamakan morula. 2 hari berikutnya membentuk suatu rongga berisi cairan dinamakan blastula. Dalam waktu 1 minggu setelah pembuahan, atas bantuan enzim yang telah dikeluarkan oleh blastula, ia bersembunyi dalam endometrium hingga mencapai pembuluh darah utama dan menempelkan dirinya rapat-rapat ke dinding rahim. Pada tahap ini ia sudah dapat disebut sebagai embrio. Lalu terus berkembang melengkapi dirinya berbulan-bulan sampai lahir bayi yang menggemaskan. Tapi proses itu tak sesimpel seperti yang dibayangkan. Berbagai gangguan terkadang datang yang tak jarang membahayakan ibu maupun kandungannya. Tetap berupaya mengonsumsi makanan yang tepat merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan ibu dan kehamilannya. Mas, aku lagi ngidem banget nih. Pengen mangga muda yang asem banget. Wah, cari di mana ya? Ngidam merupakan tanda awal kehamilan, ditandai rasa cepat tersinggung, payudara membesar, serta ingin sesuatu yang seringkali aneh. Terkadang muncul perasaan mual, sebagian yang lain diikuti muntah-muntah. Meski demikian, tak sedikit juga wanita hamil yang justru tidak merasakannya. Selama 2 minggu, plasenta berkembang dan menghasilkan sejenis hormon HCG. Hormon ini prosentasinya meninggi sesuai dengan pertumbuhan plasenta. Diperkirakan hormon inilah yang mengakibatkan muntah melalui rangsangan terhadap otot dari poros lambung. Selain itu, ada juga hormon lain yang disebut estradiol. Makin tinggi hormon ini, makin cepat merangsang muntah. Praduga ini memang belum pasti, sebab mengidam itu datang tiba-tiba dan hilangnya cepat pula. Sementara tentang keinginan sesuatu yang aneh, baik makanan maupun ampo atau tanah liat kering berbentuk gulungan lempeng coklat merah, dijelaskan oleh suatu hasil penelitian di Amerika sebagai isyarat tubuh kekurangan unsur tertentu. Banyak juga yang menganggapnya gejala psikologis sebagai manifestasi keinginan untuk diperhatikan. Mengonsumsi biskuit sebelum bangun dapat menghindari mual-mual, meski ada juga yang tertolong oleh makanan yang dikonsumsi sedikit tapi sering saat keadaan mual tidak terjadi. Jika terjadi muntah, sebaiknya perbanyak minum. Untuk sementara, jauhi susu, sebab sering merangsang muntah. Sebaliknya teh, tanin akan merelaksasi otot lambung. Waktu paling baik minum yakni sebelum dan sesudah makan. Penting juga untuk memperbanyak ngemil makanan kering seperti kacang-kacangan, kentang, dan roti. Namun kalau muntah-muntahnya hebat, memilih dirawat di rumah sakit merupakan langkah yang bijak. Susah sekali buang air besar. Kombinasi perubahan hormonal yang terjadi menyebabkan efek relaksasi pada otot-otot halus seluruh tubuh. Perut lebih lambat bekerja dan usus kecil menjadi lebih santai. Gerakan kontraksi usus berkurang, selanjutnya sering terjadi konstipasi. Makanan berserat layak diperhatikan untuk menanggulanginya. Sereal, roti wholemeal, buncis, kacang hijau maupun tempe bisa dijadikan alternatif yang baik. Selain itu, perhatikan asupan air. Tambah volumenya dengan jus buah segar misalnya. Lakukan juga olahraga ringan, semisal jalan-jalan di sore atau pagi hari. Namun ada kalanya konstipasi disebabkan oleh zat besi yang dikonsumsi. Jika memang karenanya, konsultasikanlah kepada tenaga medis untuk mendapat penggantinya dari makanan. Rasanya panas sekali. Demi si kecil. Panas dalam disebabkan oleh pertumbuhan uterus yang menekan perut.
Teori lain menunjuk sedikitnya makanan yang dikonsumsi yang jadi penyebabnya atau sebab masuknya kembali asam lambung ke dalam esofagus yang biasa terjadi selama hamil. Walau tidak selalu, makanan yang digoreng dan pedas sering pula menjadikannya. Guna mengatasinya, makanlah dalam porsi kecil tapi sering. Hindarkan makanan sebelum tidur, sediakan waktu cukup untuk pencernaan menyempurnakan pekerjaannya. Waspadai preeklamsia-klamsia pada ibu hamil. Ibu harus istirahat total dan pantau tekanan darah. Preeklamsi merupakan sebuah komplikasi serius yang hingga kini masih misterius yang kerap muncul saat kehamilan telah melewati masa setengahnya. Ada yang menduga keadaan ini disebabkan oleh menurunnya aliran darah ke uterus sehingga dapat menimbulkan respon vasopatik. Dengan menurunnya aliran darah, perkembangan janin akan terganggu. Keadaan yang menyertainya yaitu hipertensi alias tekanan darah tinggi dan udem atau berkumpulnya cairan dalam berbagai jaringan terutama kaki serta proteinuria yaitu terjadinya leburan protein dalam urin. Jika tidak dirawat dengan benar, pada tahap selanjutnya akan timbul eklamsia yang merupakan salah satu penyebab tingginya kematian ibu melahirkan di beberapa tempat di Indonesia. Hipertensi biasanya timbul lebih dulu sehingga ibu hamil sering mengeluh pusing-pusing atau nyeri tengkuk. Sementara udem, dengan makin tuanya usia kehamilan, kian merata ke lutut dan wajah. Mata akan tampak sembab dan wajah tembam. Disusul kemudian dengan proteinuria yang luberan proteinnya mencapai 5 hingga 10 gram per liter per urin 24 jam. Manakala situasi terkendali, senam ringan atau jalan kaki baik dilakukan untuk kelancaran proses metabolisme tubuh. Menyelamatkan dunia saat hamil ternyata jauh lebih melelahkan. Banyak wanita mengalami kelelahan dalam kehamilannya. Guna mengatasinya, sediakan tempat duduk pendek seperti tempat duduk pendek lah. Kalau dalam bahasa Sunda namanya jojodog. Sehingga ibu hamil bisa beristirahat dengan menaikkan kakinya yang diketahui sangat membantu melewati masa-masa itu. Jika ibu hamil memiliki anak, manfaatkan waktu anak sekolah maupun saat menonton acara kesayangannya untuk beristirahat. Sediakan makanan siap saji dalam jumlah banyak sehingga tidak terlalu repot ketika mesti mengolahnya. Perih banget, sariawan ini ganggu banget. Sabar ya, nanti kita obati yang aman untuk Bumil. Terima kasih ya, Pak. Kasus paling sering terjadi terkait dengan sakit gigi dan mulut saat hamil yaitu sariawan. Penyakit ini sebetulnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan gizi tertentu, semisal zat besi, asam folat, vitamin B12 dan B6, perubahan hormonal, juga masalah psikis seperti stres. Obat kumur bisa membantu mengatasi peradangan, tapi mencegahnya tetaplah yang terbaik. Di samping mesti rajin menyikat gigi dan menggunakan dental floss, ibu hamil juga perlu mendapat perawatan tambahan selama kehamilan dan pada tahun pertama setelah kelahiran. Selain itu, konsumsilah makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang berkaitan dengan penyakit tadi seperti vitamin C.